Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Pertiwi dengan NIM 43225055. Saya berasal dari kelas 1 CTKI dan saya berasal dari jurusan Teknik Kimia Prodi D4 Teknologi Kimia Industri. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kinematika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak tersebut dapat terjadi tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerak tersebut. Sedangkan dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan menganalisis semua penyebab yang menyebabkan terjadinya gerak tersebut. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap acuan atau posisi tertentu. Gerak di sini terdiri atas 3, jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, dan yang ketiga percepatan. Selanjutnya yaitu jenis gerak. Jenis gerak di sini terbagi atas 3. Yang pertama terhadap benda. Gerak terhadap benda ada 2. Yang pertama gerak sebenarnya, yaitu perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Kemudian yang kedua gerak semu, yaitu sesuatu yang diam tapi dilihat oleh pengamat seolah-olah bergerak. Kemudian yang kedua terhadap lintasan. Terhadap lintasan terdiri atas 3 gerak. Yang pertama gerak lurus, kedua gerak melingkar, dan yang ketiga gerak parabola. Dan yang terakhir yaitu terhadap kecepatan. Terhadap kecepatan terdiri atas gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kemudian di sini ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu mulai dari posisi awal dan selesai pada posisi akhir. Jarak merupakan besaran skalar karena tidak bergantung pada arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari keadaan awal ke keadaan akhirnya. Perpindahan merupakan besaran vektor. Perpindahan hanya mempersoalkan jarak antar kedudukan awal dan akhir suatu objek. Jadi perbedaannya, kalau jarak itu besaran skalar, sedangkan perpindahan itu besaran vektor. Kemudian selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya kecepatan suatu objek. Kelajuan tidak memiliki arah sehingga termasuk besaran skalar. Kelajuan memiliki rumus F sama dengan S per T, yang dimana F adalah kelajuan rata-rata dengan satuan meter per second, S yaitu jarak, dan T adalah waktu tempuh. Kemudian kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Kecepatan memiliki rumus yang sama dengan kelajuan. Adapun contoh soal dari kelajuan dan kecepatan. Soalnya berbunyi, Kiva berjalan di trotoar sejauh 600 meter dalam waktu 10 menit. Berapakah kelajuannya? Diketahui S-nya atau jaraknya yaitu 600 meter. Kemudian waktu tempuhnya itu 10 menit. Nah, di sini waktu itu satuannya detik. Jadi kita harus mengubah dari menit ke detik. Jadi 10 dikali 60 detik, yaitu 600 detik. Kemudian yang ditanyakan yaitu kelajuan rata-ratanya atau F-nya. Jadi penyelesaiannya itu F sama dengan S per T. Kita substitusikan nilainya ke dalam rumus. Jadi F sama dengan 600 per 600. F sama dengan 1 meter per second. Jadi kelajuan Kiva adalah 1 meter per second. Selanjutnya yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. GLB memiliki rumus S sama dengan F dikali T, di mana S adalah perpindahan, F adalah kecepatan rata-rata, dan T adalah selang waktu. Kemudian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah secara beraturan atau berpola. Ada 2 kemungkinan GLBB, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB memiliki 3 rumus. Yang pertama, F sama dengan F0 ditambah A dikali T. Yang kedua, S sama dengan F0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Dan yang ketiga, F kuadrat sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, di mana F0 adalah kecepatan awal dan A adalah percepatan. Kemudian ada pun contoh soalnya, yaitu sebuah truk mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan truk setelah 5 second dan hitunglah jarak yang ditempuh truk selama 5 second pertama. Nah, di sini diketahui F0-nya sama dengan 0 meter per second.
Kemudian A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat, dan T-nya sama dengan 5S. Yang ditanyakan yaitu F-nya dan S-nya. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita harus mencari kecepatannya. Di sini kita menggunakan rumus F sama dengan F0 ditambah A dikali T. Kita substitusikan nilainya, F sama dengan 0 ditambah 2 dikali 5. F sama dengan 10 meter per second. Jadi kecepatan truk setelah 5 second adalah 10 meter per second. Kemudian yang kedua, jarak. Di sini kita menggunakan rumus S sama dengan F0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Kita substitusikan nilainya, jadi S sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 5 pangkat 2, yang dimana hasilnya 25 meter. Jadi jarak yang ditempuh truk selama 5 second pertama adalah 25 meter. Selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan termasuk besaran vektor. Percepatan bisa bernilai positif dan negatif. Jika gerak suatu benda lurus dan kecepatannya tidak berubah, maka resultan percepatannya adalah 0. Percepatan memiliki rumus A sama dengan Ft dikurang F0 per T, di mana A adalah percepatan, Ft adalah kecepatan akhir, dan F0 adalah kecepatan awal, dan T adalah waktu. Adapun contoh soal dari percepatan yaitu sebuah bus Toyo bergerak dengan kecepatan 30 meter per second, kemudian direm hingga berhenti dalam waktu 6 second. Berapakah percepatannya? Diketahui Ft-nya sama dengan 0 meter per second, kemudian F0-nya adalah 30 meter per second, dan T-nya adalah 6 second. Yang ditanyakan adalah A-nya. Di sini kita menggunakan rumus A sama dengan Ft dikurang F0 per T. Kita substitusikan nilainya, jadi A sama dengan 0 dikurang 30 per 6. Hasilnya min 5 meter second kuadrat. Jadi percepatan bus Toyo adalah min 5 meter per second kuadrat. Itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.